Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Salsabila Razanti El-Zahra dari kelas 12K Madrasah Aliyah Negeri 2 Blitar, nomor absen 25. Kali ini kita akan membahas salah satu kerajaan Islam terbesar di ujung barat Pulau Jawa yang pernah menjadi pusat perdagangan maritim terkuat di Asia Tenggara. Kira-kira apa ya kerajaan yang mana ya? Ya, Kerajaan Banten. Pada awalnya, Banten adalah kadipaten di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Namun, perannya berubah drastis setelah kedatangan Syarif Hidayatullah atau yang biasa kita sebut Sunan Gunung Jati dari Cirebon. Atas perintah Kesultanan Demak, Banten ditaklukkan untuk menyebarkan Islam dan mengontrol jalur perdagangan. Setelah wafatnya Sultan Trenggono dari Demak, Banten memerdekakan diri dan berdiri sebagai kesultanan yang berdaulat penuh. Pendiri sekaligus Sultan pertama Kesultanan Banten adalah Sultan Maulana Hasanuddin. Dia adalah putra dari Sunan Gunung Jati yang memerintah Kesultanan Banten dari tahun 1526 sampai 1570. Di bawah kepemimpinannya, Banten mulai membangun fondasi sebagai kerajaan maritim. Masa kejayaan absolut kerajaan Banten terjadi di bawah kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa pada abad ke-17 atau sekitar tahun 1651 sampai 1682. Saat itu, Banten menjadi pelabuhan internasional yang sangat ramai. Ekonominya ditopang oleh perdagangan lada yang menjadi komoditas primadona dunia. Banten memonopoli perdagangan lada di Lampung dan menjadi gerbang utama perdagangan di Selat Sunda. Kejayaan ini menarik perhatian banyak pedagang Eropa, termasuk Belanda atau VOC. Kejayaan Banten mulai terusik oleh kehadiran VOC atau Belanda yang juga mengincar monopoli perdagangan rempah. VOC mulai mendirikan pos dagang di Batavia dan berusaha melemahkan Banten. Keruntuhan Banten bukan hanya karena serangan luar, tetapi juga akibat konflik internal yang dimanfaatkan oleh Belanda. Terjadilah perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya, yaitu Sultan Haji atau Sultan Abu Nashar Abdul Qohar. Sultan Haji saat itu meminta bantuan VOC untuk merebut tahta dari ayahnya, atau Sultan Tirtayasa. VOC tentu saja setuju dengan syarat Banten harus tunduk pada kontrol mereka. Perang saudara pun terjadi. Sultan Ageng Tirtayasa kalah dan ditangkap sejak saat itu. Banten secara perlahan menjadi boneka kekuasaan VOC. Meski telah runtuh, warisan Kesultanan Banten tetap lestari hingga kini. Peninggalan fisik yang paling ikonik antara lain 1. Masjid Agung Banten. Bukti nyata arsitektur Islam kuno dengan menara yang khas. Yang kedua, Keraton Surosowan, pusat pemerintah kesultanan yang kini tinggal reruntuhan megah. Yang ketiga, Benteng Spelwich, benteng peninggalan Belanda yang menjadi saksi bisu intervensi VOC. Selain itu, ada juga peninggalan non-fisik seperti naskah kuno dan mata uang kasa yang menunjukkan kemajuan peradaban Banten di masa lampau. Kesultanan Banten mengajarkan kita tentang kejayaan maritim, peran strategis dalam perdagangan, sekaligus bahaya perpecahan internal yang dapat dimanfaatkan pihak asing. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.